Kisahku ini cukup membuat semua orang geleng-geleng kepala. Entah kenapa, mungkin karena sudah dibutakan oleh sesuatu, bisa-bisanya aku melalui keakraban yang luar biasa itu dengan Bule Yati, buleku sendiri, dan istri kedua dari Pakleku, adik kandung ayahku. Sejak lulus SMA, aku memang berniat untuk merantau ke ibu kota, untuk merubah ekonomi keluargaku yang pas-pasan. Tapi, dari sanalah kisah ini tercipta, kisah manis dengan Bule Yati, yang takkan pernah bisa kulupakan dalam hidupku. Sebut saja namaku Wawan, saat itu, usiaku 23 tahun. Aku memilih merantau ke ibu kota, karena, di kampungku, banyak sekali pemuda yang akhirnya sukses di kota metropolitan itu. Kebetulan pula, di sana ada sanak saudara juga, lebih tepatnya, Pakle dan Bulek. Meski aku tak begitu akrab, karena memang jarang berjumpa, tapi, dengan keyakinan yang kumiliki, akhirnya, aku merantau juga ke kota itu. Hanya bermodalkan alamat yang diberikan ibuku, aku berangkat menggunakan kereta api ke kota tujuanku. Aku tiba di sana, ketika hari sudah menjelang malam, dan langsung mencari Gojek menuju ke rumah yang hendak kutuju. Kedatanganku disambut dengan baik oleh Paklek dan Bulekku, meskipun aku sedikit canggung, karena, baru kedua kalinya aku bertemu dengan mereka. Terakhir aku bertemu, ketika usiaku mungkin masih 5 tahun, sehingga, mereka pangling melihat perubahanku. "Ini kamu Wawan kan, Angnya Fauzi?" tanya Paklekku. Aku hanya mengangguk karena merasa begitu gugup. "Kamu udah banyak berubah ya sekarang? Dulu Bule sering gendongin kamu iho waktu masih kecil. Kamu ingat gak?" timpal Bulekku. "Ingat kok Bule," sahutku, masih dengan perasaan canggung. Jujur, aku terpana, kala bertemu lagi dengan Bulekku. Bulekku, walaupun sudah berusia kepala 5, namun, ia masih mempunyai karisma seperti yang masih muda saja. Bulek Yati adalah istri kedua dari Paklekku. Sementara Paklekku, ia berusia sekitaran 60 tahunan. Sebelumnya, Paklek dulu satu kampung denganku, sebelum akhirnya istri pertamanya meninggal, dan Paklek memutuskan untuk merantau ke kota metropolitan, dan menetap di kota ini, sehingga ia menikah lagi dengan Bule Yati. Singkatnya, malam itu, akhirnya, setelah kami berbincang-bincang, aku kemudian diantar menuju ruangan untuk beristirahatku, yang sudah disediakan oleh Bulek untukku. Selama tinggal di sana, mereka memperlakukan aku dengan sangat baik, layaknya seperti anak kandung mereka sendiri. Karena memang, mereka berdua tidak dikaruniai buah hati. Selama belum mendapat pekerjaan, sehari-hariku, kusibukkan hanya untuk membantu Bulekku bersih-bersih dan berbelanja kebutuhan rumah saja. Tentunya, ada alasan tersendiri aku mau membantu Bulek, yaitu, aku ingin lebih akrab, bahkan agar bisa lebih dari itu, memang niat yang sangat tak masuk akal bila kupikir-pikir. Entahlah, sejak pertama tinggal di sana, aku jadi sering membayangkan Bulekku itu, bahkan, aku berandai-andai, suatu saat nanti, aku bisa mendapat istri seperti beliau. Aku tahu, jika sikapku itu salah, namun, hatiku tak bisa berbohong, jika Bulek memang telah mencuri hatiku. Dan kebetulan pula, selama aku tinggal di sana, sering kuperhatikan Paklek sangat jarang berada di rumah, dan semua itu kugunakan untuk lebih akrab dengan Bulek. Segala pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci, akulah yang mengerjakannya. Tak lain, agar aku mendapat pujian, dan dengan mudah bisa seakrab mungkin dengan Bulekku. Selama sebulan di sana, Paklek menjadi lebih jarang lagi pulang ke rumah. Terkadang, dalam seminggu,
Hanya 3 hari saja ia pulang ke rumah. Semula aku mengira, mungkin karena pekerjaannya, yang memiliki posisi sebagai kepala gudang pabrik, jadi, ia lebih sering menghabiskan waktu di kantornya. Namun rupanya, perkiraanku salah, bule ternyata mempunyai wanita lain. Aku bisa tahu karena pernah tanpa sengaja mendengar Pak Lek menelpon seseorang saat malam hari. Kala itu, aku hendak menuju kamar mandi, dan mendapati Pak Lek ada di dapur. Aku yang terheran, hendak menyapanya, namun, niat itu aku urungkan, tatkala mendengar percakapan yang agak lain dengan seorang wanita. Pak Lek senyum-senyum sendiri, sambil menyebut kata sayang. Aku pun terkejut, meski tak tahu secara pasti. Namun, aku yakin, jika Pak Lek ada apa-apa selama ini. Kecurigaanku semakin menjadi, ketika menginjak bulan kedua di sana. Aku mulai merasa ada perubahan pada keluarga ini, apalagi, pernah suatu malam, ketika Pak Lek baru pulang setelah seminggu tak pulang ke rumah, dan aku dengar keributan di ruang tamu. Aku yang kala itu ada di dalam ruang aku, bisa mendengar bule Yati menuduh Pak Lek mendua. Bahkan, cukup jelas, ketika aku mendengar bule Yati menangis, dan ingin mengakhiri rumah tangga mereka. Sebenarnya, aku merasa iba, namun, aku juga merasa tak berhak melerai, dan ikut campur urusan mereka. Hari-hari berikutnya, sering kuperhatikan, Bupek tampak murung, dan lebih banyak mengurung diri di ruangannya. Sementara Pak Lekku, seperti biasa, ia sangat jarang sekali ada di rumah, dan sibuk dengan urusannya. Hingga suatu malam, setelah aku menutup pintu rumah, dan aku bersiap untuk istirahat, tampak Bule keluar dari ruangannya dengan daster yang cukup sederhana, dengan berbahan tipis dan pendek. Dengan wajah murung, ia memanggilku, dan mengajak ngobrol di depan TV. Selama kami ngobrol, terlihat Bule tampak kurang respon, dan lebih banyak melamun. Aku pun sempat bertanya penyebabnya, namun, bukannya menjawab, Bule justru menjatuhkan air matanya. Mulai menceritakan semua unek-uneknya padaku. Yang membuatku terkejut adalah, rupanya, Pak Lekku sudah menikah lagi dengan wanita lain. Saat itu, aku berusaha menghibur Buleku, dan berharap, bisa meredakan tangisannya. Tapi, apa yang kudapat, Bulek justru memberi rangkul, dan tangisnya makin menjadi. Lebih baik Bulek cari suami lagi aja, daripada seperti ini, ujarnya. Bukannya Tairut bersedih, aku malah senang. Aku berpura-pura menasehatinya, agar ia tak terlalu curiga, tapi ia justru semakin menjadi. Saat itu, gejolakan di dadaku begitu bergemuruh. Hingga beberapa saat lamanya, akhirnya, suasana menjadi hening, sampai Bulek tenang. Maaf ya Wan, Bulek terlalu sedih, jadi, Bulek gak tahu harus gimana lagi, ungkapnya. Gak apa-apa kok, Wawan ngerti, gimana perasaan Bulek sekarang, sahutku. Mungkin, kalau Wawan jadi Bulek, Wawan juga akan seperti itu, jelasku. Makasih ya Wan, cuma kamu yang bisa ngertiin Bulek sekarang, ujarnya. Sudah seharusnya Bulek gak perlu sungkan curhat sama Wawan, Wawan siap kok mendengarnya, sahutku lagi. Iya Wan, tapi mungkin, saat ini, Bulek ingin sendiri dulu Wan, ujarnya, sembari beranjak hendak menuju ke ruangannya. Tapi, sebelum Bulek sampai ke ruangannya, aku kembali memanggilnya. Bulek, kalau perlu apa-apa, bilang sama Wawan ya, ucapku. Bulek Yati menoleh, lalu mengangguk sambil tersenyum, sebelum menutup pintunya. Spontan, saat itu,
Aku tak bisa memejamkan mataku, dan selalu memikirkan langkah selanjutnya, untuk bisa mewujudkan tujuanku. Apalagi, saat itu, Pak Lek tak berada di rumah, bisa saja aku langsung menemui bulekku, lalu mengutarakan niat baikku itu. Di saat aku larut akan lamunanku, tiba-tiba saja, aku mendengar suara orang berteriak dari luar pintu. Pikiranku langsung tertuju pada bulekku, aku khawatir bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Dengan segera, aku melangkah untuk memastikan keadaan tersebut. Namun, setelah membuka pintu, tak kutemui apa-apa di ruang tamu, maupun dapur. Tapi, aku masih bisa mendengar suara tersebut, yang ku yakini, itu dari ruangan bulekku. Aku makin panik, apalagi, suara itu tersebut terdengar lirih, seperti orang yang sedang mengalami sakit. Dengan ragu, aku membuka pintu ruangannya, namun, aku begitu shock saat mendapati hal yang tak kuduga. "Bulek," ucapku spontan, dan langkahku terhenti, tatkala mendapati pemandangan panorama tak biasa di depan mataku. Sementara bulekku pun tak kalah terkejut, mendapati aku yang mematung di ambang pintu. Dengan segera, ia langsung berbenah, bahkan, saking terlihat panik, seekor siput laut pun terlihat jelas olehku di sana. "Maaf Wan, Bulek gak bisa menghilangkan perasaan itu, dan Bulek juga gak mampu menghilangkan semua kebutuhan tersebut pada Bulek," ujarnya, seraya menunduk tersipu. Pikiranku berkecamuk, jantungku berdebar kencang, aku sungguh tak mengira, jika bulekku gemar untuk bekerja untuk dirinya dengan tangannya sendiri. "Bulek, kenapa Bulek gak ngomong sama aku sih?" tanyaku sambil melangkah. "Dengerin Bulek duluan," belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, aku lebih dulu memulai pekerjaan yang tersedia di sana. Segera kupersiapkan segala keperluanku untuk dapat bekerja dengan baik, dan hal itu justru membuat budeku terkagum dengan apa yang kupaparkan untuknya saat itu. "Panjang sekali pulpennya Wan," ujar Bulek, sambil menarik pulpen yang penuh tinta itu. Dengan perlahan, semua teori dan prosedur yang berlaku, aku pun mulai menciptakan lapangan kerja saat itu. Aku berusaha sebisa mungkin, dan menerapkan skill kerjaku. Meski sebenarnya, aku masih tak begitu cekatan dalam hal itu. Namun rupanya, itu cukup untuk membuat bulekku mengapresiasi pekerjaanku. Bahkan, ia mengakui, jika aku lebih baik dari Pak Lekku, suaminya. Dan terbukti, beberapa kali beliau memanggil namaku, dengan nada begitu serak dan putus-putus. Sebenarnya, Bulek sudah lama ingin membalas sikap Pak Lekmu, tapi, Bulek bingung, harus bagaimana caranya, ujarnya saat itu. "Gak perlu bingung, sekarang kan sudah ada Wawan," sahutku, sambil memperhatikan Bulek, yang sibuk mengatur deru nafasnya yang berat kala itu. Hingga di akhir acara, semua berlalu sesuai dengan harapan yang sudah ditunggu-tunggu. Saat itu, benar-benar menjadi saat-saat yang begitu bersejarah bagi kami. Akhirnya, penantianku selama ini tak sia-sia, meski sedikit terbesit rasa bersalah pada Pak Lekku. Namun, aku tak begitu mempedulikannya, yang ada di benakku saat itu, hanyalah membahagiakan bulekku yang sudah begitu kecewa, dan hilang harapan dengan Pak Lekku. Semua itu berlanjut, hingga tak terasa, sudah 5 bulan berlalu. Bahkan, semuanya berjalan tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Pak Lekku sendiri. Pasalnya, sejak insiden keributan tempo waktu lalu, Pak Lek hanya sekali datang ke rumah, hanya untuk meminta maaf pada Bulek, namun, Bulek tidak akan pernah memaafkan hal itu. Bulek bahkan
meminta surat perpisahan, yang akhirnya terpaksa dikabulkan oleh Pak Leku. Singkat cerita, setelah mereka resmi bercerai, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan Bulek sebagai pendamping hidupku untuk selamanya. Kami pun melangsungkan pernikahan secara diam-diam di kota itu, tanpa sepengetahuan siapapun. Baik aku dan Bulek, tak pernah menyesali semua yang sudah terlalui, karena bagi kami, itu adalah sebuah pelajaran hidup, yang tak semua orang dapat mengalaminya.